Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Anissa aja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kebalikan dan triple Pythagoras. Lanjut saja, kita mulai dari kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras menyatakan bahwa jika dalam segitiga ABC ini berlaku, yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Yang kedua, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut lancip. Yang ketiga, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut tumpul. Jadi kalian bisa lihat di simbol ini. Jika dia sama dengan, maka segitiganya siku-siku. Jika dia lebih kecil, maka segitiganya lancip. Dan jika lebih besar, maka segitiganya tumpul. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh soal berikut ini. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Nah, ini ada 3 nomor ya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini ada 3, 5, dan 4. Kalian bisa menggunakan C kuadrat. Misalnya kalau pakai sama dengan dulu, boleh ya. Tenang, bebas pokoknya. Nanti di tanda ini akan kita ganti. Apa yang sebenarnya? Oke, kita tulis aja ditambah B kuadrat. C kuadratnya adalah yang paling besar. C itu kan sisi miring. Jadi, panjangnya dia yang paling besar. 3, 5, 4 yang paling besar adalah 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan A-nya kalian bebas pilih 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 3 kuadrat ini 9 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, di sini kita boleh sama dengan dulu. 25 sama dengan 9 tambah 16, 25. Di sini berarti betul ya, sama dengan. Maka jenis segitiganya adalah siku-siku. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, sini ya. 4, 5, dan 6. Ini segitiga apa ya? Oke, kita pakai rumus yang tadi lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yang mana? 4, 5, 6. Ya, betul sekali, yang 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat 36 sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. Maka 36 sama dengan 16 ditambah 25, hasilnya 41. Maka di sini ya tandanya akan kita ganti menjadi lebih kecil dari 41. Maka jenis segitiganya adalah lancip. Oke. Jadi kalian bisa ingat kembali yang ini. Jika sama dengan itu siku-siku, kalau lebih kecil itu lancip, dan kalau lebih besar adalah tumpul. Oke, lanjut. Nomor 3. 9, 7, dan 5. Kita masih menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yang mana? 9, 7, atau 5? Ya, betul sekali, 9. Berarti 9 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81 sama dengan 7 kuadrat 49 ditambah 5 kuadrat 25. Nah, di sini tandanya berarti kita ganti menjadi lebih besar. Jadi 81 lebih besar dari 74. Maka segitiganya adalah tumpul. Oke, itu dia contohnya untuk menentukan jenis segitiga. Jadi kalian harus hafalin dulu. Kalau siku-siku itu sama dengan, kalau lebih kecil itu lancip dan lebih besar adalah tumpul. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Ya, kali ini kita kembali ke segitiga siku-siku. Oke, kita back. Oke, nggak usah ya. Kita lanjut saja. Dalam triple Pythagoras ada 4 macam tipe. Nah, ini dia 4 macamnya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Jadi, kalau kalian hafal ini, kemungkinan besar kalian bisa menjawab Pythagoras, mencari salah satu sisi yang hilang.
Nah, dari 4 tipe ini, di sini ada 6, 8, dan 10. Misalnya 10 ini belum diketahui. Jadi, dalam segitiganya, ya, sudah diketahui 6, 8, dan ini nggak tahu berapa. Nah, caranya, kalian bisa lihat 4 tipe triple Pitagorasnya. Nah, mana ya yang merupakan 2 kalinya kah, atau 3 kalinya kah, atau berapa kalinya dari keempat tipe? Wah, ini tipe pertama nih. Iya, jadi 6-nya ini adalah 3 dikali 2, hasilnya 6. Kemudian 4 dikali 2, hasilnya 8. Jadi, sisi satu lagi ini yang tidak diketahui adalah 5 dikali 2, yaitu 10. Nah, jadi kalau kalian hafal 4 tipe triple Pitagoras, kalian bisa langsung menjawab soalnya. Ya, begitu pula dengan kelipatan lainnya. Jadi misalnya yang ketiga, 9, 12, 15. Ini adalah dari 3 dikali 3, yaitu 9, 4 dikali 3, 12, dan 5 dikali 3, 15. Dan tipe lainnya juga sama ya. Ini merupakan 2 kalinya, ini 2 kalinya, 2 kalinya. Oke. Nah, langsung saja coba kita jawab contoh soal ini. Di antara kelompok 3 bilangan ini, manakah yang membentuk triple Pitagoras? 3, 4, 5. Kalau mau menentukan triple Pitagoras, kita bisa menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena triple Pitagoras itu adalah segitiga siku-siku. Dan rumus ini untuk menentukan jenis segitiga siku-siku, yaitu dengan tanda sama dengan. Jadi, kita bisa menentukan manakah yang merupakan triple Pitagoras dari 3 contoh ini. Kita mulai dari yang pertama. Dengan menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita masukkan sisi-sisinya. C itu adalah sisi miring. Manakah yang merupakan sisi miring? Ya, 5, karena 5 adalah angka yang paling besar. Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka 25 sama dengan 9 ditambah 16. Maka 25 sama dengan 9 tambah 16, 25. Jadi untuk nomor 1, betul. Ini merupakan triple Pitagoras. Dan sebenarnya tanpa kalian masukkan ke rumus ini, kalian bisa langsung tebak. Karena 3, 4, 5 ini merupakan triple Pitagoras yang tadi kita bahas. Ini dia. Jadi 3, 4, 5 merupakan salah satu macamnya. Tapi, kalau kalian lupa, kalian bisa menggunakan rumus ini. Oke, nomor 2. 4, 5, 6. Ini ada nggak ya di triple Pitagoras? Kalau kalian lupa, coba kita masukkan ke rumusnya. 4, 5, 6. Manakah yang paling besar? Yaitu 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 36 sama dengan 16 ditambah 25. Maka 36 sama dengan 41. Jadi, karena ini tidak benar ya, tidak sama dengan, maka nomor 2 ini bukan triple Pitagoras. Yang ketiga, 12, 16, 20. Kita coba masukkan ke rumus ini ya. 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 400 sama dengan 144 ditambah 256. Jadi 400 sama dengan 400. Nah, ini sama betul. Berarti yang ketiga ini juga merupakan triple Pitagoras. Kalau gitu, kita coba latihan soalnya. Kalian bisa coba. Nah, ini persis sama yang tadi ya. Jadi, kalau kalian masih lupa, masih bingung, masih nggak ngerti gitu kan, atau kalian mau catat dulu nih materi yang tadi kita bahas, kalian boleh balik lagi ya, tonton videonya lagi. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!